Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali sore hari ini kita boleh menghampiri tata kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh datang menghampiri tatamu yang kudus ya Bapa. Bapa, sucikan hidup kami, layakan hidup kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh memuliakan namamu ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Bila sampai saat ini kami boleh ada, sebenarnya kami ada itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Bahwa setiap kami Tuhan tuh masuk lebih dalam lagi, merasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan saat hadirat-Mu mengalir Tuhan, kuasa-Mu bekerja memulihkan dan memberkati setiap umat-Mu ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk lebih dalam lagi. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih lagi katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku.
disembah. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan menyenangkan-Mu. Syukur bagimu. Sikadadadadabayase. Haleluya. Kami datang Tuhan mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kasih-Mu besar, Kau sungguh mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau menyatakan, kami mau menyenangkan Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Hanya satu kerinduan kami, untuk kami boleh menyenangkan hati Engkau lewat pujian kami, lewat penyembahan kami dan hati kami Tuhan. Kami siap sore hari ini memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan semua katakan amin. Mari sore hari ini kita mau datang pada Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Allah dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan
umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, kita semua bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sore hari ini untuk firman Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau yang menguatkan setiap hati kami Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saya serahkan pada hamba-Nya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua. Haleluya, dapat ku minta lebih dari semua. Lebih dari Semua yang dapat ku minta. Haleluya, haleluya, glory, glory. Terima kasih Bapa untuk sore yang indah ini Tuhan.
Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Engkau memberikan kepada kami lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pohonkan, lebih dari apa yang kami doakan. Engkau mengerti Tuhan untuk memberikan kepada kami kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih Yesus untuk pujian yang indah ini. Kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Lewat pujian ini kami ingin meninggikan Engkau. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengar sedikit firman-Mu Tuhan. Berbicara dengan leluasa pada sore hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya jemaat yang sore ini buka hati, dengar firman. Mereka boleh mengerti, boleh lebih mengenal Allah yang begitu baik, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, Allah yang kasih-Nya luar biasa. Kami boleh lebih mengenal Engkau Tuhan. Kami boleh lebih mengenal lebih dalam Engkau Tuhan, supaya kami semakin mencintai Engkau. Berfirmanlah dengan leluasa Bapa. Pakai hamba-Mu, urapi secara khusus, supaya sore ini hamba-Mu bisa menjelaskan sejelas-jelasnya kepada jemaat-Mu Tuhan tentang perkataan Allah. Berfirmanlah Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan apa yang hendak Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman Allah pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan segala doa kami. Haleluya. Amin. Selamat sore. Sidang jemaat terkasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu pada hari ini. Sore ini saya akan sampaikan suatu tema tentang Allah selalu memberi kesempatan. Allah selalu memberi kesempatan. Sidang jemaat terkasih, waktu saya kecil, saya punya banyak patung tokoh. Jadi dari kecil itu saya suka tokoh. Sampai hari ini saya senang seperti Mario. Ya, saya kumpulkan tokoh-tokoh Mario, boneka Mario dan teman-temannya. Saya suka dengan tokoh. Jadi pada waktu kecil saya punya beberapa boneka tokoh. Ya. Nah, sidang jemaat terkasih, boneka yang saya punya pada waktu saya kecil itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, boneka itu sulit rusak. Boneka itu bertahan lama. Paling kotor, bulukan. Saya cuci, saya bersihkan, wah kembali lagi, catnya bagus. Ya, tidak ada cacat. Itu boneka tokoh yang saya punya, termasuk mainan-mainan yang saya punya pada waktu kecil. Beda dengan apa yang dipunyai oleh cucu saya saat ini. Boneka dari cucu saya itu dibuat mainan sebentar sudah rusak. Bukan hanya rusak, warnanya kusam, warnanya berubah. Beda dengan yang dulu. Loh, apa rahasianya? Begini, sidang jemaat terkasih, boneka saya zaman dulu itu asli dari Eropa. Jadi saya punya boneka itu asli dari Belanda. Jadi zaman dulu boneka-boneka toko itu tidak diproduk Indonesia. Kemungkinan memang Indonesia belum bisa memproduk. Jadi boneka itu dibawa dari Belanda. Ada yang dari Belanda, ada dari Jerman, dari Eropa. Dan boneka itu bertahan lama, ya, warnanya tidak berubah, juga tidak rusak. Itu boneka zaman dulu.
Kenapa Bapak Ibu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Eropa ini secara khusus Eropa itu dalam memproduksi pabrik-pabrik yang memproduksi sesuatu itu menuntut standar yang sangat tinggi. Jadi standar mutu yang sangat tinggi. Entah itu vas bunga, mangkok, patung yang dari Eropa, itu standar mutunya sangat tinggi. Bahkan mobil-mobil Eropa juga beda dengan mobil Asia. Pada waktu saya dulu remaja, saya mau beli sepeda motor. Ada pilihan, mau sepeda motor yang kuat, bagus, atau sepeda motor yang murah. Murah, ya, tapi ya jelas mutunya tidak sebagus sepeda motor dan mobil Eropa. Seperti Vespa. Vespa itu produk Itali. Luar biasa, walaupun dia nabrak bolak-balik sulit penyok. Tapi beda dengan sepeda motor buatan Asia. Ya, sekali nabrak sudah pecah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pabrik di Eropa itu standar mutu sangat tinggi, itu tuntutannya. Setiap pabrik itu punya bagian namanya QC. QC. Itu singkatan dari Quality Control. Jadi setiap pabrik itu setelah barang diproduksi, sebelum dipasarkan itu lewat suatu bagian namanya QC. Dari QC ini periksa barang itu. Ada cacat apa tidak. Nah, barang-barang Eropa Bapak Ibu, QC-nya itu sangat ketat. Jadi kalau misalnya ada patung, terus patung itu ada cacat sedikit saja, maka patung itu dihancurkan, dibuang, tidak dijual. Itu penyebabnya. Jadi cacat sedikit saja dihancurkan, dibuang, tidak dijual. Jadi beda dengan supermarket yang ada di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu Saudara misalnya pergi ke Surabaya, di situ ada tulisan diskon 50% atau buy one get one. Ada rak tertentu, di situ ada barang-barang ya, potongan 50%, potongan 70%. Hampir sama dengan yang digantung. Lah apa bedanya? Bapak Ibu Saudara bisa ngecek barang-barang yang ada di tempat potongan 50%, 70% itu. Ambil misalnya baju atau sepatu, ya, periksa, coba. Pasti ada cacatnya. Jadi barang-barang yang cacat kalau di Indonesia itu dijual dengan harga yang lebih murah atau buy one get one. Ya, dijual dengan harga yang lebih murah. Kalau di Eropa tidak. Itu penyebabnya Bapak Ibu. Jadi QC, Quality Control, pengontrol mutu di pabrik-pabrik Eropa itu sangat ketat. Jadi ada cacat sedikit saja, itu pasti dihancurkan, dibuang. Sore hari ini ada pertanyaan, bagaimana dengan Allah kita? Bagaimana dengan Allah yang kita puja, yang kita sembah? Mari kita melihat Allah kita itu seperti apa. Ya, saya mengajak sidang jemaat terkasih untuk melihat suatu kisah yang ada di kitab Yeremia pasal 18. Saya baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya demikian. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku, kata Allah, akan memperdengarkan perkataan-perkataanku, firman-firmanku kepadamu. Pergi
ke tukang priok, ke rumah tukang priok. Di sana aku akan berfirman kepadamu. Ini kata Allah kepada Nabi Yeremia. Ayat 3. Lalu pergilah Yeremia ke rumah tukang priok. Dan kebetulan tukang priok itu sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan itu semacam batu berupa lingkaran, itu bisa diputar. Jadi dengan pelarikan ini ya, mereka bikin vas, mereka bikin banyak hasil dari tanah liat itu ya, mereka bentuk vas, mereka bentuk mangkok dengan pelarikan itu. Jadi pelarikan itu bisa diputar, dengan itu tukang priok sedang bekerja. Jadi pada waktu Nabi Yeremia sampai ke rumah tukang priok, kebetulan tukang prioknya ini sedang bekerja dengan pelarikannya. Nabi Yeremia memperhatikan ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuat oleh tukang priok itu dari tanah liat yang ada di tangannya itu rusak. Jadi pada waktu buat, tukang priok itu lagi buat suatu bejana, suatu vas, suatu mangkok. Ternyata tanah liat, bejana yang sedang dibuat yang ada di tangannya tukang priok itu rusak. Maka tukang priok itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5. Datanglah firman Tuhan kepadaku, kata Yeremia. Bunyinya demikian. Masakan aku, kata Allah, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priok ini. Hai kaum Israel, hai umat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priok, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Ini Allah kita, sidang jemaat terkasih. Pertanyaan saya tadi, bagaimana dengan Allah kita? Eropa itu punya QC yang sangat ketat. Jadi kalau boneka itu sudah dibuat bagus, sudah dicat bagus, diperiksa oleh quality control, ternyata ada cacat dikit saja, apa yang dilakukan? Dihancurkan, dibuang. Makanya produk-produk Eropa itu ciamik, bagus, jarang rusak. Bertahun-tahun paling bulukan, dicuci kembali seperti baru. Warnanya tidak kusam, tidak pernah rusak. Kenapa? Karena mutu itu standarnya sangat tinggi. Cacat sedikit dibuang. Bagaimana dengan Allah kita? Kita sudah baca tadi. Demikianlah Allah berfirman melewat Nabi Yeremia menyaksikan tukang priok yang sedang bekerja. Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan biar 3 pelajaran ini menjadi sumber pengertian bagi kita. Simpan dalam hati. Simpan dalam pikiran kita. Supaya kita semakin mengenal Allah kita. Apakah Allah kita seperti QC yang ada di Eropa? Mari kita melihat. Yang pertama, dari kisah tentang penjunan tukang priok tadi, saya mengambil satu kesimpulan. Yang pertama, Allah tidak pernah membuang kita. Allah tidak pernah membuang umatnya. Allah berfirman kepada Yeremia, masakan aku Allah tidak bisa bertindak seperti tukang priok? Apabila bejana yang sedang dikerjakan itu ternyata rusak, maka tukang priok itu mengerjakannya kembali. Tidak membuang. Allah tidak pernah membuang kita.
Kalau kebetulan kehidupan kita jatuh dalam dosa, hitam, dosa kita hitam, Allah tidak pernah membuang kita. Yang Allah buat adalah Dia mengerjakannya kembali. Sidang jemaat terkasih, kita mungkin jauh dari sempurna. Namun ketidaksempurnaan kita itu tidak akan membuat Allah meninggalkan kita. Jadi kalau kita tidak sempurna, Allah tidak akan meninggalkan kita. Bukan berarti kalau kita cacat, kita dihancurkan, kita dibuang. Tidak. Allah kita itu selalu menyertai kita, walaupun kita tidak sempurna. Kenapa? Mazmur pasal 103 ayat 17. Mazmur 103 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Ini jawabannya. Mengapa Allah tidak meninggalkan kita walaupun kita gagal, kita tidak sempurna, kita berdosa. Allah tidak tinggalkan kita. Allah tidak buang kita, tapi Dia mengerjakan kita kembali. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, tidak terbatas. Dari ujung yang tak terbatas ke ujung yang tak terbatas. Itulah kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, maka Allah tidak pernah membuang kita. Ini pelajaran yang pertama. Jadi kalau kita gagal, kita tidak sempurna, Allah tidak pernah membuang kita. Yang kedua, dari kisah tentang penjunan, tukang periuk tadi. Yang kedua, Allah membentuk menjadi bejana lain. Jadi apabila bejana yang sedang dibuat di tangannya rusak, Allah akan membentuk menjadi bejana lain. Jadi Allah membentuk menjadi bejana lain. Apabila bejana di tangan Allah yang sedang Allah kerjakan rusak, Allah akan mengerjakan kembali, membentuk bejana lain menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Demikianlah hidup kita. Demikianlah hidup kita sebagai umat Allah. Kalau kita gagal, kalau kita rusak, Allah tidak akan buang kita. Tapi Allah itu punya foresight. Allah bisa melihat ke depan. Allah akan bentuk kita menjadi tokoh lain, menjadi bejana lain. Allah tahu apa yang terbaik dalam pemandangannya tentang kita. Allah punya rencana tentang kita. Dia tahu persis tentang kita. Karena itu Allah selalu membentuk kita. Kalau kita rusak, kita gagal, Dia kerjakan kembali. Menjadi bejana lain. Menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Seringkali kita melihat hidup kita dibentuk oleh Allah. Tidak seperti yang kita inginkan. Kita punya cita-cita. Kita punya kerinduan. Kita ingin menjadi seperti yang kita inginkan. Itu cita-cita. Tapi ternyata Allah membentuk kita menjadi tokoh lain. Allah membentuk kita menjadi pribadi yang lain. Karena apa? Karena Allah itu tahu apa yang baik dalam pemandangannya tentang kita. Seringkali Allah membentuk kita tidak seperti yang kita harapkan. Sidang jemaat yang terkasih, pada waktu hidup kita rusak, Allah membentuk menjadi bejana lain.
apabila hidup kita gagal, Allah akan membentuk menjadi bejana lain. Yang ketiga, yang terakhir dari kisah tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Yang ketiga, selalu ada kesempatan kedua. Allah selalu memberi kesempatan kedua. Kembali kepada QC Eropa yang standarnya sangat tinggi, menuntut mutu yang sangat tinggi. Cacat sedikit saja, hancurkan, buang. Itu mereka. Karena mereka nuntut mutu yang sangat tinggi. Tapi bagi Allah kita, selalu ada kesempatan yang kedua. Kalau kita gagal, kita datang kepada Dia, mengaku dosa kita, Dia beri kesempatan yang kedua. Kesempatan kedua gagal lagi, Allah beri kesempatan ketiga. Selalu ada kesempatan. Allah selalu memberi kesempatan. Ada satu ayat yang indah sekali dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Luar biasa ayat ini. Buluh yang sudah patah terkulai. Kalau kita sebagai manusia melihat ranting sudah terkulai, apalagi sudah layu daun yang ada di ranting itu. Yang kita buat pasti potong aja, potong saja. Sebab tidak ada harapan. Tidak ada harapan ranting ini bisa segar kembali, berbunga, mengeluarkan buah. Tapi tidak demikian dengan Allah kita. Pada waktu melihat bulu itu sudah terkulai, tidak ada harapan. Apa yang Dia lakukan? Dengan setia Allah akan rawat ranting yang tadi terkulai, Dia tegakkan kembali. Mungkin diikat, mungkin ditopang dengan satu harapan. Siapa tahu ranting ini segar kembali. Siapa tahu ranting ini berbunga, berbuah. Itulah Allah kita. Jadi buluh yang patah terkulai, sudah tidak ada harapan. Bagi Allah tidak akan diputuskan. Tapi Dia dengan setia akan merawat supaya ranting itu bisa segar kembali. Selalu ada kesempatan yang kedua. Sumbu yang sudah pudar nyalanya. Apa yang dilakukan Allah? Dengan setia Dia akan bersihkan sumbu yang sudah pudar. Kenapa sumbu ini pudar? Mungkin karena sumbu ini kotor. Dia bersihkan ya, sumbu itu Dia bersihkan. Kenapa? Supaya nyalanya besar kembali. Allah selalu memberi kesempatan. Ini Allah kita. Semakin mengenal Allah kita, kita makin mengasihi Dia. Ada 3 pelajaran yang kita sudah dengar pada sore hari ini. Yang pertama, Allah itu tidak pernah membuang. Walaupun kita gagal, Allah tidak pernah buang kita. Yang kedua, kalau kita gagal, ya, Allah akan bentuk kita menjadi bejana lain. Yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia selalu memberi kesempatan kepada kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita simpan firman ini di dalam hati kita supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Ya, maka perkataanmu, firmanmu telah kutaruh dalam hatiku. Maka
kataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Simpan firman dalam hati, maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami simpan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Bekerjalah Bapa, proses hati kami, proses pikiran kami, proses hidup kami, bentuk kami terus Bapa. Firman-Mu itu maha kuasa, firman-Mu itu ajaib, firman-Mu yang akan bentuk hidup kami, sehingga kami semakin indah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kami akan taruh firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami semakin mengenal Allah kami yang hebat. Kasih-Nya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih Allah itu tidak terbatas, dan kasih Allah itu selalu memberi kesempatan kepada kami. Sekalipun kami rusak, sekalipun kami jatuh, kotor, tapi Tuhan selalu beri kesempatan. Dengan setia Tuhan bersihkan kami, Tuhan beri kesempatan supaya kami boleh kembali bercahaya, kami boleh kembali menjadi terang dunia, kami boleh kembali menjadi garam dunia, kami boleh kembali berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih setia Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Berkati jemaat-Mu, berkati kesehatan jemaat-Mu. Tolong jemaat-Mu Tuhan. Tolong gereja-Mu di tempat ini. Tolong hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Supaya kami semakin semangat di dalam pelayanan kami. Menjelang kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Terima kasih Yesus. Berkati bangsa dan negara kami. Selamatkan negara kami. Bebaskan, bersihkan dari COVID-19. Tidak ada lagi kematian. Semua sembuh. Bebaskan negara kami dari krisis ekonomi. Bebaskan negara kami dari bencana alam. Bebaskan negara kami dari orang-orang yang tidak suka pada pemerintah. Orang-orang yang merongrong pemerintah. Bebaskan Tuhan. Bebaskan negara kami. Supaya negara kami boleh maju, negara kami boleh diberkati oleh Tuhan. Pemimpin bangsa kami, presiden, para menteri, kepala daerah,
Berkati dengan roh hikmat dan wahyu yang datang daripadamu. Supaya Tuhan, negara kami boleh pulih kembali. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu supaya jemaat-Mu semakin setia mencari Tuhan. Ibadah Rebo, ibadah Minggu, persekutuan doa, dan ibadat-ibadat yang lain. Tuhan, jemaat rindu untuk hadir. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Mari sidang jemaat angkat tangan bersama-sama. Terima berkat dari Bapa sendiri. Sidang jemaat terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dan persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, doa berkat ini kami panjatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati. Amin.